Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu doakan kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu Diah akan membersamai kalian dalam pelajaran dalam tema indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 2 tentu saja di kelas 4 SD Negeri 010 Bongan. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang indahnya keberagaman. Nah, seperti yang ada pada gambar nih. Salah satu dokumentasi sehari berbudaya yang biasa dilaksanakan pada tanggal 20 setiap bulan di SD kita. Nah, ini sebagai contoh indahnya keberagaman di sekolah kita. Sekolah kita seperti Indonesia Mini ya. Nah, demikianlah contoh indahnya keberagaman di Indonesia yang ada di SD Negeri 010 Bongan. Kemudian, bagaimana sih caranya menjalin kebersamaan dalam keberagaman? Kita akan gali lebih lanjut dengan bacaan berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Ada yang akan dikerjakan oleh warga hari ini. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, selanjutnya kalian akan mengidentifikasi tentang keberagaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama berdasarkan teks yang barusan kita baca bersama-sama. Nah, Ibu Diah contohkan ya. Yang pertama, bentuk keberagaman yang berdasarkan teks yang sudah kita baca. Yang pertama adalah agama. Itu berdasarkan pernyataan atau cerita pada paragraf kedua yang menyatakan bahwa Pak Made dan keluarganya harus beribadah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Nah, berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca, bentuk kerjasamanya yaitu menganyam bilah bambu yang dilakukan oleh anak-anak bersama Pak Ismail dan warga lainnya. Kemudian, apa sih manfaat kerjasama berdasarkan teks di atas? Nah, kita bisa membuat kata-kata sendiri ya. Kalau Ibu mencontohkannya yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, silakan nanti anak-anak melanjutkan kolom-kolom yang belum terisi bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tua
dan kerjakan di buku tematik dengan menuliskan kolom-kolomnya. Nah, setelah itu, kalian juga diskusikan pernyataan berikut bersama orang tua kalian masing-masing. Yang pertama, apa itu kerjasama? Kemudian, apa manfaat kerjasama? Dan bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Nah, kerjakan di buku tugas tematik ya, dengan menuliskan soalnya. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah belajar satu tarian daerah, yaitu tarian Bungong Jempa, yang berasal dari Aceh. Nah, ternyata tari Bungong Jempa itu biasa ditarikan dengan menggunakan formasi. Formasinya seperti apa saja sih? Yang pertama, formasi A seperti pada gambar, formasi B, formasi C, dan formasi D. Nah, ketika menampilkan suatu tarian, beberapa penari membentuk posisi tertentu, terutama pada tarian kelompok. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, maupun kelompok. Nah, seperti ini contoh pola lantainya. Pola lantai dasar itu terdiri dari pola lantai berupa garis lurus dan garis lengkung. Kemudian yang dikembangkan seperti poligon, kemudian kotak, segitiga, atau gerakan melingkar seperti pada gambar yang Ibu Diah tunjukkan di sini. Nah, demikianlah pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan kebersihan. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.